Perkenalkan kami dari kelompok 5 paralel 2. Di sini ada Ratu, Aidin Rafif, Muhammad Zipo Syarudin, ada Kairan Nirwasita dan Sira Sasika. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu landscape site grading, principle grading with design in mind. Oke. Selanjutnya kami mengambil chapter 7 dan 8. Di sini ada chapter 7 ada contours dan 8 itu ada signature landform. Kemudian di bab 7 sendiri pada intinya kita akan membahas tentang konvensi grafis untuk mempresentasikan dan mengkomunikasikan bentuk lahan menggunakan garis kontur. Cara memanipulasi garis kontur untuk menciptakan berbagai bentuk lahan. Kemudian yang ketiga ada cara menentukan kemiringan dan elevasi yang tepat dari suatu fitur dalam landscape. Yang terakhir cara menetapkan kemiringan tanah atau permukaan beraspal menggunakan garis kontur. Kemudian fungsi kontur dalam desain landscape. Fungsi sendiri itu ada garis kontur yang digunakan untuk mempresentasikan bentuk lahan dalam dua dimensi, membantu perancang dalam menentukan kemiringan dan elevasi yang tepat. Kemudian terakhir digunakan dalam perancangan transisi antara elemen landscape. Kemudian pada bab selanjutnya kita akan membahas tentang membaca lanskap. Lanskap dapat dibaca melalui petunjuk visual yang berasal dari proses alam maupun buatan manusia. Kemudian pola kepemilikan tanah, pagar, dan struktur geologi dapat diidentifikasi melalui kontur. Garis kontur bertindak sebagai bahasa grafis yang digunakan untuk menggambarkan bentuk tiga dimensi lanskap. Sebagai contohnya, pada gambar 7.2, pola kepemilikan tanah dan pengelolaan pertanian terungkap dalam pola pagar pohon yang menandai batas properti atau petak padang rumput. Pagar tampaknya mengikuti garis ketinggian atau kontur yang sama. Kemudian kita akan membahas tentang penggunaan kontur dalam perencanaan grading. Garis kontur itu membantu memvisualisasikan bentuk tanah dan menentukan elevasi. Dalam perencanaan grading, garis kontur dikombinasi dengan titik elevasi dan skala untuk perhitungan kemiringannya. Kontur yang lebih rapat menunjukkan lereng yang curam, sementara kontur yang lebih berjauhan menunjukkan lereng yang landai. Seperti contohnya pada gambar 7.2, alur drainase yang tegas di lanskap perbukitan menjadi terlihat. Kemudian ada contoh aplikasi kontur di dunia nyata, yaitu digunakan untuk mendesain tangga, drainase, dan transisi antar berbagai elemen lanskap. Modul kontur berbentuk lapisan kardus digunakan untuk memahami bentuk lahan sebelum dikonstruksi. Kontur ditetapkan dalam desain jalan masuk, plaza perkotaan, serta daerah drainase alami. Seperti contohnya pada gambar 7.2 dan 7.5a dan 7.5b. Kemudian bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pengukuran dan perhitungan elevasi. Jadi elevasi itu ditentukan berdasarkan ketinggian rata-rata permukaan laut. Lalu peta topografi dibuat oleh surveyor untuk memberikan informasi tentang kontur dan elevasi suatu lokasi. Dan kemiringan tanah dihitung dalam persen. Misalnya, kemiringan 10% berarti perbedaan elevasi 10 kaki per 100 kaki horizontal. Nah, di sini terdapat gambar 7.15a, yaitu rencana kontur dan penampang. Semakin jaraknya dekat antar kontur, maka semakin curam lerengnya. Selanjutnya, penggunaan penampang dalam perencanaan grading. Gambar penampang membantu memahami perubahan elevasi dalam desain lanskap. Lalu, skala vertikal biasanya dilebih-lebihkan untuk memperjelas perbedaan ketinggian. Penampang juga digunakan untuk menunjukkan hubungan antara bangunan, jalan, dan elemen lanskap lainnya. Lalu selanjutnya ada bab 8, yaitu signature landform. Di bab 8 ini akan mempelajari tentang konsep tanda bentukan lahan atau landform signature dan korelasi antara bentuk lahan yang ditemukan di alam dengan penciptaan solusi grading situs. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah landform signatures atau tanda bentuk lahan. Setiap bentuk lahan memiliki susunan atau pola kontur yang dapat dikenali dalam tampilan rencana atau plan view. Susunan kontur disebut sebagai tanda kontur atau tanda bentuk lahan landform signature. Tanda kontur utama itu ada 4. Yang pertama ada gundukan atau bukit. Yang kedua ada lembah. Yang ketiga bentuk lahan cekung atau mahkota, atau biasa disebut dengan konsep landform. Atau yang keempat garis kontur yang hampir sejajar berbentuk tanda
dari bidang miring yang seragam, seperti yang digambar pada gambar 8.1. Yang kedua, jenis-jenis bentuk lahan. Uh, Tergambar jelas pada gambar 8.2, ada bukit atau gunung berbentuk kontur berbentuk lingkaran konsentris. Yang kedua, lembah, kontur berbentuk pola V di bagian bawah jika terbentuk oleh sungai atau lebih lebar jika terbentuk oleh gletser. Yang selanjutnya, cekungan atau mahkota, crown shape landform, kontur berbentuk cembung atau melengkung ke bawah. Yang selanjutnya, bidang miring seragam, kontur sejajar satu sama lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh jalan masuk dengan mahkota atau kontur melengkung ke bawah untuk mengarahkan air ke tepi luar jalan menuju drainase. Bisa dilihat pada gambar 8.3. Selanjutnya ada swell atau lembah kecil. Ia adalah kontur yang miring ke atas untuk sistem drainase alami dari sisi utara jalan. Bisa dilihat pada gambar 8.4. Yang selanjutnya bidang miring seragam digunakan untuk mendesain lereng buatan dengan kontur yang sejajar. Bisa dilihat di gambar 8.5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Daerah aliran sungai atau DAS dalam desain lanskap. DAS merupakan area yang mengumpulkan air hujan dan mengalirkannya ke satu titik pusat seperti sungai atau kolam. Kontur digunakan untuk menentukan batas DAS dan arah aliran air. DAS dapat diterapkan dalam lanskap buatan untuk mengelola drainase dan penampungan air. Pada gambar 8.7, terdapat gambar pemandangan udara dari pegunungan di California Selatan dengan 3 subdas yang telah ditandai. Selanjutnya, penerapan konsep DAS dalam perancangan. Kolam penampungan air buatan yang menerapkan konsep DAS dalam perancangan dibuat dengan membentuk lembah untuk mengumpulkan air. Gambar 8.10a merupakan sebuah kolam pedesaan yang telah menerapkan konsep DAS dalam perancangannya. Selanjutnya, konsep DAS dalam perancangan juga diterapkan dalam plaza perkotaan. Air hujan diarahkan ke titik penampungan utama dengan konsep DAS. Gambar 8.11 merupakan gambar semua air hujan yang jatuh dalam batas garis putus-putus DAS dan akan dialirkan ke bak penampungan pusat. Integrasi berbagai bentuk lahan dalam desain. Perataan lahan atau site grading merupakan kombinasi dari berbagai elemen bentuk lahan untuk menciptakan desain yang estetis dan fungsional. Rencana perataan lahan disusun dengan mempertimbangkan pola kontur, arah aliran air, dan kebutuhan desain. Bentuk lahan alami digunakan sebagai inspirasi untuk menciptakan lanskap buatan yang tentunya selaras dengan lingkungan. Gambar 8.12 merupakan diagram atau gambar 3 dimensi yang dirancang untuk membantu pembaca memvisualisasikan konsep desain, perataan lahan, dan pengelolaan air hujan. Area A, daerah merupakan daerah aliran sungai atau watershed, kolam penampungan air hujan. Area B, B1 dan B2 merupakan bidang miring. Area C merupakan alur drainase atau swell. Area D merupakan jalan masuk bagian tengah yang lebih tinggi, membentuk bentuk lahan cekung. Area E merupakan tempat parkir bertingkat, bidang yang sedikit miring atau condong ke satu sisi. Oke, baik. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.